berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Malam ini kembali kita ada dalam penenungan malam. Renungan malam ini saya beri judul mengandalkan Tuhan. Kenapa? Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Ayub katakan kita hidup dalam pergumulan. Jadi Tuhan tolong menghadapi pergumulan yang kita hadapi, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan yang akan menolong kita semua. Itu mari sebelum kita memulai dengan renungan kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam ini. Kami bisa ada bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah jalan kehidupan dan kebenaran itu. Yang mampu menjagai jalan-jalan kami melewati hari-hari kami yang penuh pergumulan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, urapan atas hamba-Mu, urapan kepada setiap kami yang mendengar renungan malam ini. Dalam nama Yesus kami mulai dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam ini saya mengambil Yeremia 17. Yeremia pasal 17 ayat 8 dan 9. Yeremia 17 ayat 8 dan 9, firman Tuhan menuliskan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, memang hidup ini seperti Ayub katakan tadi, adalah hidup yang penuh dengan pergumulan, perjuangan. Sebab itu di sini kita juga mengerti bagaimana kita menghadapi situasi semua hal-hal ini. Dan kita bersyukur Nabi Yeremia memberikan kepada kita hal yang indah ini. Bagaimana kita menghadapi pergumulan. Ini dikatakan kita mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan solusi buat kita. Nah, jadi kalau kita mengerti kita harus mengandalkan Tuhan, apa arti mengandalkan Tuhan? Kira-kira secara bebas mengandalkan Tuhan artinya menaruh harap dan percaya penuh kepada Tuhan kita. Ya. Karena menghadapi begitu banyak persoalan yang ada dalam dunia ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi mengandalkan kepandaian kita atau kepintaran kita. Tapi bersyukur Nabi Yeremia menuliskan hal ini. Kita mempunyai andalan yang tangguh, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan tolong kita semua supaya di dalam kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini, kita mempunyai satu jawaban yang pasti, bahwa kita mempunyai Tuhan yang dapat kita andalkan. Satu contoh tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20, kalau kita baca di situ, di dalam ayat yang pertama dituliskan demikian.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga menuliskan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Inilah Yosafat adalah seorang raja yang tahu tempat yang tepat saat menghadapi pergumulan, peperangan, tantangan datang dari orang-orang yang mau menyerang dia. Dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua di Yehuda untuk mencari Tuhan. Inilah hal yang indah. Ketika diserukan oleh Raja Yosafat, rakyatnya tidak tinggal diam. Tapi justru rakyatnya dikatakan mereka ambil bagian. Mereka berkumpul bersama-sama untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Lalu Yosafat meneruskan, dikatakan dalam ayat yang kelima, Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Jadi di sinilah Yosafat dia menegakkan dirinya, meneguhkan rakyatnya dengan berkata, Tuhan dialah yang ada dalam surga, yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Dalam ayat yang ketujuh dia katakan juga, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi Yosafat mengingatkan lagi bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang mendapatkan warisan yang indah dari Abraham, keturunan sahabat Tuhan. Sehingga mereka bisa mendiami tanah itu dengan baik. Lalu dalam ayat yang ke-19, kita langsung saja kepada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-10 dulu. Ayat yang ke-10 dikatakan, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, yaitu orang Edom, ketika orang melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ya. Yosafat mengingat kali, dahulu mereka dibiarkan, walaupun waktu itu Tuhan sedang bekerja untuk menyelesaikan, tapi mereka tidak melawan orang-orang itu. Ya. Tapi dalam ayat yang ke-11 dikatakan, lihatlah sebagai pembalasan mereka datang untuk mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Jadi kita lihat bagaimana Yosafat mengambil hati Tuhan. Kalau dulu mereka membiarkan, tapi sekarang justru mereka yang mau melawan mereka. Nah, karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-12 tadi, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Dan yang indah dikatakan, tidakkah engkau menghukum mereka?
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Inilah kehendak hati Yosafat. Dia sadari keberadaannya. Dia tidak dapat menghadapi laskar yang besar ini. Tapi hal yang indah dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Jadi inilah yang dapat kita lakukan. Kita hanya dapat mengandalkan Tuhan. Dengan mata kita tetap tertuju kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Nah, ayat yang ke-13 kita lihat di sini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga menikah dengan istri dan anak-anak menikah. Jadi di sini kekompakan bangsa ini. Ketika rajanya bersama berseru untuk mencari Tuhan, mereka mendengarkan dan mereka berkumpul bersama-sama dengan istri dan anak-anak mereka. Haleluya. Dan inilah yang kita juga perlu lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan kita sendiri yang bergumul, tapi ajak seisi rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita untuk bergumul menghadapi peperangan rohani yang kita juga sedang hadapi hari-hari ini. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Peperangan kita bukan melawan hal-hal yang jasmania, tapi kita tahu peperangan rohani kita harus lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah datang pertolongan bagi kita. Lalu Tuhan jawab ketika Tuhan melihat semuanya itu dikatakan, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu, haleluya, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tahu Tuhan kita begitu dahsyat. Dikatakan bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Inilah kemenangan kita, bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita. Mendengar jawaban itu, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Haleluya. Inilah yang juga dilakukan oleh orang-orang yang memang Tuhan percayakan. Mereka mengangkat suara pujian bagi Tuhan dengan suara nyaring. Karena itu kita biasakan juga dalam hidup ini saat kita menyanyi memuji Tuhan, nyanyikanlah dengan baik. Lantunkan suara kita dengan nyaring kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan yang akan bekerja menolong kita semua. Ayat yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Yosafat sebagai seorang pemimpin, dia ingatkan rakyatnya untuk percaya sepenuhnya, untuk tetap dalam keteguhan hati mereka. Karena kita tahu mereka diajak untuk mengerti bahwa Tuhanlah yang akan mengganti mereka. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan mereka mengangkat nyanyian untuk Tuhan. Ayat 21 dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-22, perhatikan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi kita lihat di sini, Tuhan yang berperang ganti mereka. Umat Tuhan Haji Dayak menaikkan pujian, mengangkat pujian, mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak. Haleluya. Inilah kemenangan kita. Dikatakan dalam ayat 23, lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Itu cara Tuhan. Tuhan yang membuat mereka saling berperang dengan diri mereka masing-masing. Jadi Tuhan yang membuat kekacauan sedemikian di antara lawan-lawan Bani Yehuda ini, mereka saling bunuh-membunuh. Ya, itulah dahsyatnya Allah kita. Karena memang Allah kita, dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Nah, akhirnya Yosafat dan seluruh rakyat menjara setelah mereka melihat semua musuh-musuhnya sudah tergeletak. Lalu datanglah Yosafat dengan rakyatnya, mereka menjara lawan-lawan mereka semuanya. Nah, itulah indahnya kalau kita suka mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dan kekuatannya, maka bukan lagi kita, tapi Tuhan yang mengambil alih peperangan kita, membuat kita jadi pemenang. Haleluya. Inilah kemenangan kita. Terlebih kita juga baru merayakan hari Paskah, hari kemenangan kita yang Tuhan janjikan agar kita semua tetap jadi pemenang. Sebab itu kuatkan dan teguhkan hati kita saat kita menghadapi peperangan rohani, perjuangan, pergumulan hidup ini. Memang ini sudah waktunya. Pergumulan sedang banyak terjadi untuk melemahkan iman kita. Tapi kita harus punya keteguhan hati dan percaya bahwa Tuhanlah pemenang itu. Dan kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk jadi pemenang. Yaitu kuatkan dan teguhkan hati kita. Supaya kita bisa mengalami kemenangan dan meraih kemenangan itu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati iman kita. Haleluya. Shoshanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta yang menjadi kemenangan buat kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat mensyukuri bahwa kemenangan selalu Kau sediakan bagi kami yang percaya dan meneguhkan hati kami. Karena kami tahu hanya Kaulah yang kami andalkan dalam kami menjalani kehidupan ini. Sebab itu Bapa, tambahkan terus iman kami, percaya kami untuk dapat melihat bagaimana Engkau yang berjanji yang akan mengganti kami, menyelesaikan masalah persoalan kami yang ada dalam dunia ini. Dan kami tahu Engkau akan menjadikan kami semua pemenang-pemenang-Mu. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati umat-Mu dengan iman yang teguh, dengan kasih yang tulus kepada Engkau, sehingga kemenangan itu akan menjadi bagian kami juga pada waktunya. Segala puji bagi nama-Mu, Engkau yang mendengar doa kami, jadikan umat-Mu, umat yang menang menghadapi pergumulan hidup ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat malam. Gerejaku adalah rumahku.